Halo semuanya, eh berjumpa dengan saya Bagas Sinang Nugraha. Kali ini saya akan membahas sebuah buku sangat terkenal. Sudah menjadi buku yang terbanyak terlaris dicetak. Ke nomor 2 setelah Le Petit Fonds, buku Perancis yang paling banyak dicetak setelah Le Petit Fonds di seluruh dunia pastinya. Buku ini berjudul tentang Le Tour du Monde en 80 jours, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini punya ditulis oleh Jules Verne, salah satu pengarang besar Prancis yang beraliran yang bergenre science fiction atau fiksi ilmiah. Buku ini berkisah tentang seorang pria Inggris bernama Phileas Fogg yang tinggal di London. Dia seorang yang matematis, bahkan saking matematisnya sangat-sangat perhitungan dan tidak segan-segan memecat pelayannya yang salah memberinya air panas meskipun hanya berbeda dengan 2 derajat Celcius. Tetap merupakan kesalahan bagi seorang Phileas Fogg yang matematis. Phileas Fogg ini juga tergabung dalam sebuah klub bernama Reform Club, di mana dia bertaruh dalam sebuah pembicaraan tentang perampok Bank Inggris, bahwa perampok Bank Inggris dari London akan bisa kembali ke London dalam waktu 80 hari. Artinya bisa mengelilingi dunia dalam waktu 80 hari. Dan tentu saja ketika itu di mana mengelilingi dunia sangatlah susah, merupakan hal yang mustahil bagi teman-teman Phileas Fogg saat itu, dan mereka meragukan Phileas Fogg, ucapan Phileas Fogg tadi. Phileas Fogg yang seorang matematis dan punya keyakinan tinggi akan perhitungannya, berusaha untuk membuktikan, dan akhirnya dia melakukan misi untuk pembuktiannya dalam mengelilingi dunia dalam waktu 80 hari. Dia ditemani oleh pelayan barunya bernama Jean Passepartout yang berasal dari Perancis. Jadi mereka mulai perjalanan dari London, Inggris, ke Perancis, lalu ke Mesir melalui terusan Suez, lalu ke India, Bombay, lalu ke China, Jepang, Amerika, dan akhirnya kembali ke London. Seperti itu urutannya. Namun, apakah semudah itu? Tidak juga dong. Perjalanannya menemui banyak sekali hambatan, terutama dia dicurigai juga sebagai perampok Bank Inggris yang sebenarnya oleh detektif Fix. Jadi dia dikejar-kejar selama perjalanan. Dia juga bertemu dengan Arouda, seorang wanita India, wanita lokal, yang menjalani prosesi sati ketika pertemuannya dengan Phileas Fogg, itu. Dan diselamatkan akhirnya oleh Phileas Fogg karena menurutnya prosesi sati itu sangatlah tidak berperi kemanusiaan. Dan juga ketika sampai di Amerika, mereka dihadang oleh suku Siso, di mana Passepartout tertangkap, dan Phileas Fogg untuk sekali lagi dia menunjukkan sisi humanismenya, di mana dia menolong Passepartout. Sebenarnya tema-tema humanisme ini sangat sekali jarang dibahas, terutama di novel-novel fiksi ilmiah, tapi saya akan membahas karena kebanyakan buku-buku yang bergenre fiksi ilmiah akan fokus pada iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi ketimbang sisi-sisi humanismenya. Tapi sangat penting sekali untuk membahas sisi humanisme, di mana Phileas Fogg seperti kita tahu dia orang yang tertutup, seorang yang pendiam, dan terlihat
hanya peduli terhadap dirinya sendiri, terutama dia juga seorang yang kelas atas, tapi dia mau dan rela membantu Arauda serta Passepartout yang berdasarkan zaman itu merupakan orang-orang yang berada di bawah kelasnya. Seperti Arauda, dia seorang wanita India, di mana kita tahu bahwa Inggris menjajah India, artinya dia menolong seorang yang terjajah, ya, seorang bangsa jajahannya, ya, dan juga seorang wanita janda apalagi, dan juga menyelamatkannya dari upacara sati, yaitu upacara di mana seorang istri atau janda harus menyusul kematian suaminya dengan cara membakar diri. Itu suatu hal yang dianggap Phileas Fogg suatu yang tidak humanis, ya. Dan juga ketika dia menolong Passepartout di Amerika dari suku Siso, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat humanisme, namun juga bertentangan dengan situasi sosial ketika saat itu, di mana kelas atas ya hanya menolong mungkin hanya dengan kelas atas, tidak dengan kelas bawah. Tapi novel ini menunjukkan bahwa bahkan Phileas Fogg dalam statusnya sebagai kelas atas itu mau untuk menolong orang-orang yang di kelas bawah, dan juga menunjukkan sisi humanisme bahwa humanisme tidak hanya sebatas kelas, tetapi juga merupakan universal. Jadi humanisme yang universal, bukan humanisme yang sebatas hanya kelas saja. Ini sangatlah penting, terutama di dunia sekarang, ya, di mana orang-orang hanya membantu untuk sesuatu yang menguntungkan, tapi sebenarnya membantu orang, menolong sesama, itu adalah suatu hal yang menjadi bagian dari manusia, karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, pasti saling membutuhkan. Jadi penting sekali humanisme ini ada dan kekal dalam kehidupan manusia. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.